Presiden sendiri bingung nih ngejar penyelesaian masalah kesehatan atau masalah ekonomi. Ibaratnya Sama-sama tekor tuh zero sum game itulah ya. zero sum game ya bang. Sama-sama nol lah kita. Kalau ada win-win solution kan, ini loss-loss solution kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Caldera Talk. Hari ini kami kedatangan Sahrul Akbar SP, Ketua Umum Japnas ya, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Sumatera Utara. Apa kabar, Pak Sahrul? Sehat bang. Sehat ya, alhamdulillah. Ini kita sudah bulan keempat mengalami COVID ya. Masuk bulan keempat. Ini kami sengaja ngundang pengusaha, memang ya paling tidak kita pengen tahu juga situasi COVID yang 3 bulan terakhir kita alami sudah membuat kalian seperti apa? Kira-kira. Kalau boleh ceritakan di sini. Jadi aku jadi ingat ada satu kata-kata bang, kalimat dari sebuah film yang aku tonton selama pandemi. Oke. Jadi ada kata-kata gini. There are times when we make history, and there are times when history makes us. Nah mungkin inilah yang there are times when history makes us. Oke. Jadi sejarah COVID ini ibarat melahirkan seseorang dan menghilangkan seseorang nih ceritanya. Saya kasih contoh, mungkin contoh besarnya yang selama ini kita pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, itulah paling yang familiar. Gara-gara COVID tiba-tiba kita baru kenal yang namanya Zoom. Google Meet. Yang selama ini nggak kepegang gitu. Jadi ya itulah bang, itu contoh besarnya. Contoh kecilnya begitu pengumuman COVID itu kan 16 Maret ya, 16 Maret. Terus 18 Maret tuh hari Seninnya kalau nggak salah. Itu saya langsung terima beberapa WhatsApp dari customer di Saga Creative Hub, bahwasanya mereka pending dulu nih. Jadi kontrak yang sudah berjalan dia minta di apa ibaratnya di pending dulu jalannya. Nanti mungkin dia minta bisa dilanjutkan setelah masa COVID. Ya bagi apa namanya? Bagi mereka mungkin mereka nggak tahu kalau di pending itu bagi kita kayak mana. Itu apa namanya, kalau di pending begitu ngurus tabungan nggak kira-kira? Kita kan berharap dari cash flow pemasukan bulanan itu untuk biaya gaji, listrik gitu kan bang, internet. Dengan di pending itu kan apa ya, yang harusnya kan Maret tuh, harusnya April kita terima uang sewa lagi, April nggak sewa nih, mungkin Maret masih ada nih pegangan. April nggak mau terima uang sewa lagi, dari mana? Untuk nutupin biaya gaji, otomatis ya, mantap. Jadi Makan tabungan. Jadi Bar, apa Rul, kalau bicara ini kan pengusaha-pengusaha yang pakai kontrak nih. Kalau pengusaha-pengusaha yang nggak pakai kontrak, misalnya saya contohkan misalnya yang jualan, apalagi itu ada nggak yang teman-teman yang punya pengalaman buruk misalnya atau cerita ke kita? Parah bang, saya baru kemarin ngobrol sama tukang bakso di depan kantor. Iya. Jadi dia tuh belanja biasanya per hari 600.000, belanja modal ya, belanja modal. Yang biasanya bisa jualan satu hari 70, 80 mangkok. Mangkok. Ini dia bilang jualan 30 mangkok aja susah. Sedangkan 30 mangkok itu dikali 10.000 per mangkok baru 300.000 bang. Berarti belanja harian dia itu untuk 2 hari kan. Mana lagi baru-baru ini ayam naik jadi 42.000. Oh. Jadi belanja yang biasanya per hari 600.000 jadi 800.000. Ditambah jualan tuh berat bang, karena kantor tutup bang semua. Jadi satu komplek ruko saya itu ada mungkin bisa dibilang 25 ruko. Yang buka cuman yang penting-penting lah, kayak bank itu pasti buka, terus leasing udah pasti buka, cafe tutup, laundry masih buka. Artinya jualan tapi nggak ada yang beli. Ya. Karena kantor tutup, pangsa pasar dia kan orang yang ngantor nih, salah satunya. Kalau ditanya situasi sekarang, dalam kondisi sekarang, kekuatan kawan-kawan yang pengusaha semacam itu tinggal berapa persen lagi sebenarnya? Waduh.
Kalau ditanya, kalau kita main game tuh ada persen-persennya ya. Darahnya tinggal berapa ya? Tinggal berapa nih? Kira-kira tinggal berapa darahnya? Itu nggak bisa dirata-ratain sih Bang. Artinya kayak pengusaha yang sudah established mungkin dia masih punya 60% mungkin darahnya ya. Tapi kalau yang kayak UMKM gitu, apalagi pedagang pedagang kaki lima, itu saya rasa kalau pada saat sebelum pandemi dia cari makan satu hari untuk hidup satu hari, ini udah gawat. Mungkin darahnya tinggal apa ya? 5% untuk bertahan hidup, habis itu 0, 5% lagi, bahaya Bang. Mungkin satu kali pukul lagi mati kali ya. Bisa jadi, iya. Tapi kalau kita bicara situasi untuk masyarakat kan pasti beda-beda lah. Tapi untuk kalian sendiri, situasi sekarang ini adil nggak? Saya mau cerita misalnya soal tempat-tempat usaha yang harus dipaksa tutup misalnya, karena dianggap membawa kerumunan orang gitu ya. Tapi kemudian karena situasi sekarang harus ditutup. Nah itu menurut kalian adil nggak? Itu salah satunya curhatan teman kita yang punya kafe Bang. Kafe kan katanya harus tutup, terus harus membatasin. Kemarin malah harus tutup tuh. Jadi beberapa teman kita di Japnas tuh udah pada tutup kafenya. Ditutup lah, karena care, kita pengen selamat sama-sama nih kan, tutup. Tapi memang pemerintah ini, khususnya Pemprov Sumatera Utara dan Pemko Medan, hanya bentuknya tuh himbauan. Jadi dia menghimbau untuk tutup, menghimbau untuk... Jadi teman-teman kita itu nggak ngerasa yang ngelanggar, nggak ada penegasan loh, nggak ada sanksi loh gitu. Jadi ngerasa nggak fair nih Bang. Jadi ada beberapa kafe yang masih tetap buka, masih tetap menerima tamu, walaupun diam-diam ya, mungkin kesannya tanda kutip diam-diam. Itu terjadi ya? Terjadi Bang. Jadi akhirnya pada saat masih isu-isu mau new normal ini, mereka bilang udahlah kita buka aja lah. Dengan risiko pembeli berkurang? Oh enggak. Ini agak... Ya, ini menarik ini. Jadi menjelang new normal ini justru katanya nih, ini fakta. Kayak kafe teman kita yang di Japnas itu, terus beberapa kafe teman-temannya dia ceritain juga ke saya, justru lebih ramai daripada sebelum pandemi. Mungkin ada diskon atau apa nggak? Kalau dibilang diskon enggak Bang. Saya juga, lebih ramai daripada sebelum pandemi. Iya. Biasanya kita okupansi misalnya kafe 90%, ini bisa 100%. Oh, kan lebih gitu. Kita kekurangan kursi. Wah, kok bisa? Itu kenapa itu? Udah ada jawaban belum? Saya sih nggak tahu jawabannya. Beliau pun juga nggak jelasin. Tapi kalau saya sih berpikiran orang udah jenuh ya di rumah. Mungkin gitu Bang. Jenuh di rumah ini? Bisa jadi Bang. Tempat-tempat hangout itu ramai lagi? Ramai lagi. Ya memang kalau dia ngomong kayak gitu, saya rasa itu memang fakta. Dia sebagai pemilik kafe, dia ngomong kayak gitu. Saya lihat juga di story-story Instagram, kayak di salah satu kafe di Brastagi gitu kan. Wah, nggak ada pakai masker. Mungkin pakai masker sih, cuman di sini. Terus rapat-rapat. Wah, kayak nggak ada tempat. Cukup menarik juga itu bahwa kafe sudah mulai ramai ya. Tambah ramai. Tambah ramai malah Bang. Tambah ramai setelah pandemi. Setelah pandemi dibandingin sebelum pandemi. Tadi soal adil tentu ya masing-masing merasakan lah. Saya mau tanya juga, Sahrul, intervensi pemerintah ke kalian tuh seperti apa? Terutama pemerintah daerah ya. Ada nggak? Apakah cuma tadi seperti Sahrul bilang tutup land? Atau ada yang lain nggak? Banyak juga sih yang keluhkan, artinya pemerintah hadir kan menghimbau untuk tutup, untuk membatasin gitu kan. Kadang-kadang pengusahanya ngerasa juga ini intervensi pemerintah justru kayak mengganggu kelangsungan bisnis teman-teman gitu. Karena ada himbauan untuk tidak buka, tapi tidak ada solusi yang konkret gitu kan. Ya ada yang membahas, ada stimulus bantuan pemerintah segala macam juga. Kita nggak rasakan langsung, bahkan yang katanya stimulus relaksasi kredit, ya, itu kan sama aja halnya dengan istilahnya restrukturisasi kredit. Jadi restrukturisasi itu sejak nggak ada pandemi juga bisa dilakukan dengan kita memohon ke bank,
dengan alasan sesuatu minta restruct itu bisa loh. Waktu pemerintah bilang kita harus tutup, itu kalian tuh sadar nggak kawan-kawan pengusaha bahwa itu hanya sementara misalnya? Sadar, kita ketika disuruh tutup itu harapan kita memang 2 minggu aja oke lah. 2 minggu ya? 2 minggu. Kan awalnya kita baca berita nasional, terus pasti kan nasional bentuknya kan kasih guidance ke daerah gitu kan. 2 minggu, 14 hari gitu. Oke lah kalau 14 hari kita ini ibaratnya kalaupun kita sama-sama tekor nih kan semuanya gitu loh. Se-Indonesia gitu kan, atau seluruh dunia bahkan. Kayak Indonesia sendiri kan ngejar pertumbuhan ekonomi. Sampai Presiden sendiri bingung nih ngejar penyelesaian masalah kesehatan atau masalah ekonomi. Ibaratnya Sama-sama tekor tuh zero sum game itulah ya. zero sum game ya bang. Sama-sama nol lah kita gitu. Ada win-win solution kan, ini loss-loss solution kan. Ya, menarik. Berarti memang belum tidak ada sama sekali ya sampai sekarang. Ya intervensi ada, tapi intervensi untuk tutup, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Itu kan jadinya intervensi yang mengganggu kesannya. Oke, ini kita sekarang dalam perkembangan ya. Mungkin Sahrul juga udah tahu, mungkin kawan-kawan juga sudah dengar bahwa kita berada di fase selanjutnya ya. Setelah pandemi itu ada new normal katanya. Ada rencana nggak Rul, misalnya mengganti bisnis? Ada nggak kawan-kawan yang sudah cerita, katanya kan ini COVID ini membawa sesuatu yang baru. Tadi Sahrul sudah bilang bahwa this is make history gitu ya. Apakah kemudian ada kawan-kawan yang pengen berubah haluan menjadi bisnis cilok misalnya atau apa sebelumnya? Semua pengen bang, semua pengen bisa balik badan, semua pengen bisa pivot ya istilahnya. Cuman kan nggak semua bisa, hanya semua pengen nih bang. Semua pengen tiba-tiba jualan APD nih, pengen, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa, nggak semua bisa. Kenapa APD? APD. Salah satunya, ya kan. Semua pengen bang. Artinya biar selamat, biar cash flow tetap baik. Semua pengen nih, pengusaha semua pengen. Saya lihat teman-teman, ini ada cari peluang nih. Cuman nggak bisa, semua bisa. Lantas, Jobnas punya strategi nggak misalnya? Kita sempat artinya konsep sinergi bisnis untuk nebengin bisnis teman-teman yang kedampak ke bisnis teman-teman yang nggak kedampak. Ya kan kita sempat punya konsep ada itu. klasternya ya? Kita sudah klasterkan nih bisnis A, B, C gitu kan, kayak Yang terdampak itu kira-kira yang mana? Yang terdampak udah pasti MICE, pasti bang. Ya kan, transportasi sudah pasti. Salah satunya itu kan. Terus yang nggak kedampak itu produsen untuk kebutuhan pokok lah ya, salah satu makanan, pangan lah. Udah mau kita soal konsep ketebengin, cuman kan aktualisasinya nggak mudah bang. Konsep investasinya gimana, terus konsep kerjasamanya seperti apa itu kan nggak instan gitu kan. Belum lagi sentimen tertentu ya. Benar kan mengkolabkan sebuah bisnis tuh kayak mengawinkan seorang pria dan wanita gitu kan, cocok nggak gitu, tiba-tiba ya mau nih, ini mau nih. Untungnya apa sama aku? Tapi yang tidak terdampak kan juga pasti cari feedback lah gitu kan, atau minimal kalau tidak profit benefitnya apa buat dia gitu. Jadi konsep itu sudah ada, tapi sampai hari ini sih memang belum bisa terlaksana. Nah, untuk menurut Sahrul sendiri, kalau tetap bertahan dengan bisnis itu masih bisa jalan? Kalau saya misalnya ya, saya MICE bang, saya IO, pelan-pelan saya coba beralih ke IO virtual. Kita coba bikin webinar yang dari seminar menjadi webinar. Itu sudah kita lakukan. Tapi kan begini, kita sudah mengerti cara memonetize sebuah konser misalkan. Tapi kita belum mengerti nih. Kita tahu ya, artinya webinar nih sama impact-nya, impact marketingnya sama, impact eventnya sama. Tapi kepada para sponsor misalkan, mereka belum semuanya paham bahwasanya beriklan di sebuah webinar itu bisa memberi feedback. Nggak semua sponsor tuh langsung
wah webinar langsung semua. Nggak, kita perlu mengedukasi lagi, artinya kita invest lagi di situ. Kita harus buat webinar free untuk mendapatkan membuktikan lah ya bahwasanya webinarnya juga feedbacknya sama dengan seminar yang sebelumnya offline gitu. Sebenarnya menurut saya sendiri sebenarnya itu lebih bermanfaat di webinar kan, lebih Sebenarnya ya, karena kehidupan orang bisa dibilang sekarang lebih banyak dari gadget kan bang. Kalau bicara misalnya merek tertentu, kita pajang di webinar tertentu, tentu lebih aware ya. Betul, seharusnya. Cuman memang produknya aja yang belum aware, terus masih bicara lagi ya, belum dibudgetkan katanya untuk itu. Karena budgetnya selama ini mungkin outdoor kan, bikin billboard, bikin naik logonya di spanduk. Gitu. Apalagi kalau pemerintah ya, nomenklaturnya lagi. Apalagi itu. Jadi kalau yang tak mampu itu bagaimana nanti rencananya Sarul? Kawan-kawan yang nggak mampu. Ya nggak mampu pivot. Paling tidak dalam prediksi Sarul lah ya, bisnis-bisnis yang selama ini jalan dengan cukup baik, setelah pandemi ini akan sama atau tidak? Misalnya saya kan punya usaha ini nih, tahu goreng. Kira-kira saya harus buat apa supaya tahu goreng itu tetap laku jualan gitu? Tetap laku misalnya. Saya mungkin bicara contoh makro ya. Contoh makronya itu bisnis yang dipikir orang akan sustain dalam pandemi ini nggak kedampak adalah kelapa sawit. Kemarin saya ngobrol juga salah satu pengurus Japnas Sumut yang di industri sawit, minyak CPO. Karena customernya itu terdampak, akhirnya pembayaran kepada mereka juga terdampak. Oh, oke. Artinya mau nggak mau si sektor yang harusnya tidak terdampak jadi terdampak karena si customernya terdampak. Jadi ini multiplier effect. Berarti nggak ada yang istilahnya selamat nih gitu. Kalau bisa dibilang begitu bang. Kalau nggak, jadi menurut Sarul sendiri gimana? Setelah pandemi ini bisnis-bisnis itu akan seperti apa? Yang selama ini cukup baik ya, misalnya eksis lah ya. Apakah tetap bisa berjalan seperti dulu lagi atau ada pengembangan baru yang harus dilakukan? Misalnya ini semacam apa juga nih, coaching lah nih, sekalian ada Sarul di sini ya. Jadi new normal ini ya kembali mungkin bang ya pertanyaannya. Jadi kayak new normal yang punya kafe nantinya mungkin bisa nih beroperasi lagi dengan beroperasi kembali dengan seperti sedia kala tapi dengan SOP yang berubah. Contoh kapasitas yang harusnya 100% misalnya jadi 50%. Tetap akan berjalan bang, cuman pasti ada yang berubah. Kecuali memang dunia ini, memang pemerintah kita ini sudah berhasil menyingkirkan permasalahan utamanya yaitu virus corona. Mungkin Harga nambah lah ya. Mungkin. Kalau udah pasti. Kalau misalnya tadi kapasitas 100% jadi 5%, pasti harga nambah. Harga pasti naik. Harga kopi tadi 20.000 bisa jadi 40.000. Bisa kita ngopi mahal. Oke, Rul. Ini selama ini kan kita sebelum pandemi ya, kita masih bisa nonton bioskop yang kayak karaoke keluarga misalnya ya. Kalau karaoke yang itu udah lah ya kan, nggak usah dibahas di sini. Tapi kayak bioskop aja lah misalnya, itu kan kita tahu jaraknya kan dekat tuh. Apakah nanti setelah di era new normal ini kita masih bisa nggak nonton bioskop? Menurut Sarul sebagai pengusaha, kalau Sarul pengusaha bioskop, apa yang kira-kira akan dilakukan? Kalau new normal benar-benar diterapkan, artinya pemerintah ini tidak sekedar menghimbau ya bang, benar-benar pemerintah nih, artinya ada aturan, ada sanksi. Otomatis social distancing pasti, ya kan? Social distancing, kafe-kafe juga yang tadi kapasitas 100 harus jadi 60 atau 50 bahkan separuhnya. Karaoke keluarga saya nggak tahu gimana tuh. Tapi kalau bioskop otomatis misalnya sejauh rate itu 8 mungkin bisa jadi sisa 4. Dalam bayangan kita dia terjadi physical distancing juga ya. Jadi physical distancing-nya di bioskop. Gitu kan. Apakah kursinya tetap di situ, apakah kursinya diangkat, kita nggak tahu, itu teknis lah. Tapi pasti akan mempengaruhi dengan biaya produksi yang ujungnya ke harga jual. Yang tadinya kita nonton misalnya 50.000 per tiket, kalau
di era new normal tetap dijual 50.000, saya khawatir pengusahanya nih yang babak belur, Bang. Tapi kalau dijual 100.000 juga dengan kondisi daya beli masyarakat yang sekarang posisinya berantakan, babak belur, harga semua mahal, listrik yang katanya orang miskin disubsidi tapi subsidi silang sama yang nggak miskin jadinya kan, yang kemarin tagihannya murah jadi mendadak mahal, banyak yang jerit nih teman-teman kita, Bang. Banyak, bahkan sampai ngomong di grup, saya juga kayak, wah di grup Japnas ada yang teriak juga nih, tagihan listriknya naik 100%. naik 100% gitu, Bang. Gitu, jadi ya sulit sih, Bang. Inilah kita harapkan perlu hadir pemerintah, tidak dalam hal menghimbau pengusaha untuk social distancing saja, tapi menjaga hal sepele lah, menjaga kebutuhan bahan pokok. Bahan pokok maksudnya dalam arti harga-harga itu distabilkan. Minimal jangan naik gitu loh. Pendapatan kita sudah berkurang. Terus ditimpa lagi sekarang biaya belanja mahal. Oke, berarti di 2020 pasca pandemi Covid, nasib bisnis-bisnis itu akan seperti apa? Mungkin di bisnisnya Sahrul ya. Masa depannya akan seperti apa? Apa mungkin di Medan ini laku misalnya? Kayak tadi tuh ada di Jakarta ya. Konser Drive-in konser. konser online ya. Konser online. Konser drive-thru. Ya, itu kira-kira mungkin nggak di Medan tuh atau di Sumatera Utara lah. Berat sih, Bang. Boro-boro konser drive-thru. Saya bikin konser di Medan ini masih banyak yang minta tiket gratis. Oh, itu konser zaman dulu ya? Konser ini ya? Dalam gedung ya? Ya konser di gedung. Jadi waktu sebelum pandemi kita buat konser aja, orang Medan belum begitu terlalu menghargai seni konser. Katanya tiket gratis. Bahkan pejabat-pejabatnya juga minta jatah. Iya, untuk anaknya gitu ya. Jadi gimana tuh kita? Jadi mau berharap ke drive-in konser lah, drive-in movie lah, itu setahu saya ya. Saya punya temen juga yang punya bioskop. Kalau sudah film besar ya, big movies, box office, itu pejabat-pejabat juga udah minta jatah itu tiket. Jadi ya mimpi lah saya rasa kalau bisa satu konsep baru dibuat berhasil, yang lamanya belum berhasil, Bang. Kecuali ada kemauan memang sama-sama nih kita menjaga, jangan ada lagi bandit-bandit, jangan lagi kita hargain sama-sama nih bisnis industri kreatif, karena di luar negeri, bahkan nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia pun di beberapa daerah kayak Bandung, Jakarta itu industrinya sudah maju, Bang. Konser di Jakarta itu promotornya bisa untung, kalau konser di Medan promotornya bisa berutang, Bang. Jarang untung. Jarang, Bang. Jadi bisa jadi setelah COVID-nya makin parah lah ini ya. Kalau seperti itu. Kemungkinan besar. Baik, Sahrul, kondisi sekarang kan tidak ada yang mengharapkan ya bahwa kita dihantam oleh COVID. Nah, kalau kalangan anak muda sendiri ini kan, kalau saya merasa tidak banyak yang bisa seperti Sahrul ya. Artinya kondisi ekonomi atau kondisi kehidupannya mungkin nggak seberuntung Sahrul. Tapi kan anak-anak muda ini banyak sebenarnya yang potensial. Nah, kira-kira kawan-kawan di Japnas punya harapan apa untuk anak-anak muda ini, dan kemudian bisa nggak kawan-kawan di Japnas juga mengisi peluang yang sebenarnya mungkin cukup besar ke depan ya, bahwa daring-daring dan online-online ini akan hidup berdampingan dengan online sebenarnya, Bang. Jangan berdampingan dengan COVID kan. Dua-dua tuh nanti itu. Kalau saya sih prinsipnya berjejaring, Bang. Makanya nama Japnas ini juga saya sangat aware ya ketika ada organisasi jaringan pengusaha nasional. Karena saya juga dibesarkan terus dapat peluang bisa berbisnis itu dari berjejaring. Bisa kenal dengan seorang Pak Bayu Joko Stono, pemilik Bluebird, bisa kenal dengan seorang Sandiaga Uno. Jadi semua itu kuncinya berjejaring. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda yang selama ini punya potensi, tapi saya tahu kebanyakan teman-teman yang punya potensi ini cenderung idealis. Oke. Hidupnya
sendiri di rumah gitu kan, akhirnya sulit untuk berkembang. Jadi coba membuka diri, gitu. Justru coba membuka diri, bergabunglah dengan komunitas-komunitas hobi, misalnya hobinya fotografi, bergabung dengan komunitas fotografi seperti mungkin Bang Roji, Bang Adri, kan juga dibesarkan oleh satu komunitas kan, satu perkumpulan berjejaring. Dengan itu kita bisa dikenal, potensi kita justru bisa lebih terangkat. Saya rasa dari itu sih pesan. Terus selama ini memang dimanfaatkan pemerintah nggak itu kawan-kawan itu sebenarnya? Pengusaha yang berjejaring atau yang berpotensi? Yang berpotensi itu? Belum ya, karena itu yang istilah katanya know who bukan know how. Makanya perlunya berjejaring tuh kayak mana kita ngerti bagaimana caranya kita tahu menguasai satu kompetensi tapi kita nggak dikenal. Itu jadi satu kesulitan dan satu hambatan. Berarti harus ini ya, harus ada wajahnya gitu ya? Harus ada wajahnya, harus berjejaring karena produk aja nggak cukup ya? Iya, karena kan kata orang memang kita nggak boleh know who, tapi harus know how kan. Tapi kalau menurut saya kita nggak cukup know how, tapi harus know who juga. Oke, menarik. Dua-dua. Menarik. Mungkin terakhir untuk pemerintah dan masyarakat kita, apa yang bisa disampaikan? Ini kita masuk new normal ya? New normal, betul. Normal lah. Ya. Insya Allah normal. Gimana, Sarul? Saya sih pengen pemerintah justru memperhatikan hal-hal yang sepele yang saya bilang tadi. Jadi perhatikanlah kesejahteraan masyarakat kecil khususnya. Masyarakat kecil dulu lah gitu kan. Artinya kalau masyarakat kecil itu sejahtera, terus kebutuhan mereka terjamin, kita sebagai pengusaha siapapun itu keberlangsungan bisnisnya justru jadi terjamin. Karena salah satunya tindak kriminal ya kan. Salah satunya tuh mungkin ada faktor lain tuh turunannya dari itu. Terus kebutuhan harga bahan pokok. Karena ketika harga bahan pokok naik, biaya produksi kita pengusaha juga otomatis naik. Akhirnya kalau harga jual kita nggak naik, kita yang berdarah-darah. Nggak beli juga orangnya? Nggak beli juga. Untuk masyarakat kira-kira ada yang mau? Untuk masyarakat mungkin harapan saya kita tetap harus patuhin himbauan pemerintah dengan jaga jarak, dengan tetap menjaga kebersihan lah ya. Saya bilangnya itu menjaga kebersihan, jaga jarak. Karena kita juga gimana ya bilangnya, kita nggak ngelihat langsung nih pasien corona itu kayak apa. Ya. Karena mereka diisolasi kan. Bahkan di ruang publik, saya sering dengar, wah ini teori konspirasi nih. Ini mau menghancurkan masyarakat kita, membuat masyarakat kita gila di rumah, hancur ekonominya. Bahkan sampai itu Bang, saya dengar. Saya juga awalnya begitu. Ini model neokolonialisme nih. Awalnya begitu, cuman kan pelan-pelan saya tanya teman-teman yang dia ada Malik, dia lagi koas, Rul udahlah di rumah aja lah dulu, bahaya, bantu kita juga lah. Jadi atas dasar itulah aja kita lah percaya, atas dasar itu aja lah kita percaya. Saya rasa kita saling mendukung gitu kan. Pemerintah mungkin sedang bekerja, tim medis kita sedang berjuang di rumah sakit sana. Kalaupun kita tetap beraktivitas, tetap jaga jarak, tetap protokol COVID gitu loh. Tapi jangan juga, saya rasa kalau di rumah aja bahaya juga ya Bang. karena mati corona sama mati kelaparan lebih sakit mati kelaparan ya. Nah, itulah yang masih ada di kepala kita banyak orang ya, di kepala banyak orang tuh masih seperti itulah. Kita berharap situasi ini bisa segera mungkin normal ya. Ya. Saya sepakat dengan Sarul bahwa kita tetap harus menjaga kebersihan, physical distancing pakai masker. Sementara itulah yang bisa kita lakukan sambil berharap pemerintah bekerja dengan benar dan maksimal. Terima kasih Sarul.
Kita akan kembali lagi di Caldera Talk edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.